Batu Lambu. Bu, kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap mendengar. Lai kalau mendengar 3 jam. Ambo ndak kalau mengecil. Kini setengah 11. Jam 12 tepat kita selesai. Setuju? 1 jam setengah. Lai setuju tuh? Oke. Setengah 12 selesai 1 jam. Ada persiapan-persiapan yang lain, kemudian acara tertentu nanti, kemudian selesai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo lambok bana bunyi. Kita ulang lagi. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi kita dengar agak kurang semangat. Kini kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha din adyanal kafarata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, dari rumah kita, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal. Sungguh pun cuaca yang mungkin keadaan tidak terlalu bersahabat dengan kita, namun tidak mengurangi keinginan untuk hadir, untuk datang, untuk berkumpul di masjid yang bersejarah ini dalam rangka merenung, mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi 116 tahun yang lalu. Maka insya Allah mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ini, aktivitas yang kita lakukan saat ini, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah, maupun ibadah maliyah, dengan harapan insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan saat ini, aktivitas yang kita selenggarakan malam ini,
Ini merupakan sumber vitamin rohaniah kita, sumber vitamin batniyah kita, atau sumber vitamin diri kita. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidup tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah di mana kita tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan zahir, memberikan keperluan zahir, memberikan bermacam bentuk keinginan dan kemauan zahir, tapi kemudian kadangkala kita lupa, kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kita sibuk dengan kebutuhan zahir, kita sibuk dengan makanan zahir, kita sibuk untuk mengindahkan diri kita, membesarkan badan kita, menguatkan tenaga kita, memperdulikan zahiriah kita. Tapi kemudian kita lengah, kita lalai, kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau zahir kita lemah, kalau zahir kita sekuat, kalau zahir kita bagus, tapi batin kita bermasalah, batin kita lemah, batin tidak punya kekuatan, maka ingatlah ketika zahir berhadapan dengan kemajuan zaman saat ini, ketika zahir berhadapan dengan kemajuan zaman hari ini, ketika zahir berhadapan dengan teknologi yang luar biasa detik ini, maka kemudian kita tidak mampu untuk berhadapan dengannya, dan pada akhirnya kita akan mudah terpedaya, mudah terpesona, dan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Sebab itulah kegiatan kita, sebab itulah aktivitas kita pada malam ini, bagaimana kemudian dengan aktivitas ini mampu mengisi baik zahir dengan makanan maupun batin dengan bermacam kebutuhan-kebutuhannya. Insya Allah seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang dicatat pahala oleh Allah sebagai bentuk ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi, rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul. Ribuan nabi Allah utus ke dunia, tapi Muhammad merupakan nabi yang sanggup menyatakan sikap, rasul yang mampu menyatakan sikap, berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Muhammad merupakan rasul yang berhasil melakukan reformasi total, melakukan bermacam bentuk perubahan. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah kemudian menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, tenggelam dalam kemunafikan, yang kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ini, sampai kita hari ini, kita, suami kita, anak-anak kita,
masyarakat kita, seluruh penerus-penerus hari ini. Padahal tidak pernah ikut perang Badar, tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khaybar, dan ratusan perang-perang lain yang dihadapi oleh Rasul dalam rangka menegakkan kalimatullah yang ulia, la ilaha, menegakkan kalimat thayyibah. Kenapa? Kalimah itu merupakan pondasi utama. Dia dasar. Kalau dasarnya aman, insya Allah seterusnya juga akan aman. Demi tegaknya Islam di permukaan bumi, demi tersiarnya Islam di seluruh jagat raya, banyak pengorbanan-pengorbanan yang beliau lakukan. Berapa banyak hari itu istri banyak janda. Kenapa? Suaminya gugur dalam peperangan. Berapa banyak anak-anak mereka jadi yatim lantaran ayahnya meninggal dalam peperangan. Penghabis-penghabis Al-Quran gugur. Para pejuang-pejuang gugur. Orang hebat-hebat gugur. Padahal kemerdekaan, keamanan, kecerahan, kebahagiaan yang kita peroleh hari ini, yang mungkin mereka tidak dapat menikmatinya, mereka tidak dapat merasakannya, mereka tidak dapat melihatnya, tapi hasilnya dapat kita nikmati saat ini. Maka insya Allah mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir sesuai dengan rencana dan kegiatan peringatan peperangan Magopoh tahun 1908, berarti lebih kurang 116 tahun yang lalu, yang langsung dipimpin oleh seorang perempuan yang luar biasa yang selalu kita sebut Mandeh Siti, betul? Yang merupakan singa betina Magopoh, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat luar biasa, rela mengorbankan apa saja, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan keluarga-keluarganya, rela dikurung dalam penjara, rela dikepung oleh Belanda. Semua yang beliau lakukan agar Magopoh aman dari jajahan Belanda, ekonomi bangkit, keadilan bersemangat, rakyat Magopoh adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan reza Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin seiman dan keyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum mulai pemanasan baru. Oi. Ada yang lah tekan tu. Kalau Allah taruhlah. Yang di sebelah baca 3 kali dia telinga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah aman sampai sudah. Lanjut. Terus. Saudara pikir Ustadz tukang parkir. Kalau tukang parkir terus. Malam ini saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Buya kita yang dari awal telah menelpon saya agar malam ini saya bisa hadir ke tempat kita. Saya belum pernah mimpi untuk malam ini hadir di sini. Tidak pernah curiga kalau malam ini hadir ke tempat ini. Apalagi acaranya luar biasa, peringatan peperangan Magopoh tahun 1908. Waktu itu saya belum lahir. Sama?
Lagi pula saya bukan orang Sumatera Barat. Dari nama jelas Al-Banjari, orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketika diundang malam ini dalam acara ini penghormatan luar biasa, kebanggaan luar biasa, kebahagiaan luar biasa. Saya hadir di sini, saya datang ke tempat ini, saya duduk dan berbicara di tempat ini. Tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasul, yang mencintai para pejuang-pejuang. Sebagai Rasul pun memerintahkan untuk mengenang dan mencintai para pejuang-pejuang. Apalagi pejuang itu untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan tuntunan-tuntunan agama. Maka mereka, para pejuang itu, termasuk andai kata wafat dalam peperangan, mereka termasuk golongan wafat syahid, alias mati syahid. Karena itu Allah gambarkan di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Apa kata Allah? أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Apa kata Allah dalam ayat ini? Udzina lilladzi yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang. Diperbolehkan oleh Allah untuk kita berperang bagi orang-orang yang diperangi. Yuqatilu, bagi orang-orang yang ditindasi, bagi orang-orang yang dizalimi, bagi orang-orang yang dibikin susah. Mandi Siti tumbuh semangat peperangan karena beliau memang pendekar. Tidak saja mampu zahir, tapi cukup dengan batin. Beliau berani dengan semangat yang sangat luar biasa, berpedoman kepada ayat ini. Ketika kita dizalimi, maka kita wajib untuk menentang kezaliman tersebut. Bi annahum zulimu. Ketika kita dizalimi, ketika kita ditindas, apalagi pada saat itu terjadi kebijakan pajak yang merugikan kita, di mana kita adat bersandi isyarat bersandi kitabullah. Bayangin, orang yang datang ke negara awak, orang yang tiba ke tempat awak, orang yang hanya menumpang di negari awak, berani menindas kita, berani memporak-poranda kita, berani mengecilkan adat budaya kita, dan berani merusak tata krama kita. Masyarakat mana yang tidak mau bangkit? Darah siapa yang tidak bergebu-gebu? Hati siapa yang tidak mau ingin membela? Maka sungguh pun peperangan ini muncul dari Kamang. Dengan malam yang sama, dengan tanggal yang sama, terjadi peperangan juga di Magopo. Maka rela membentuk susunan pengurus untuk melakukan peperangan ini. Maka terjadi pada tahun 1908. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat diiringi salam. Setelah kita berselawat kepada Rasul, memuji Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, tentunya saya memberikan penghormatan kepada kita yang berhadir. Ambo tidak tahu siapa yang hadir malam kini, tapi dipastikan sado yang berhadir.
angku-angku nini mama alim ulama cedik pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, seluruh para pemuda, seluruh para pemudi, seluruh para orang semandonan hadir. Lena morang malam ini sadonyo dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek ngantuo, rancak rumah tanggo dek bundo kandung, rancak tapian masyarakat dek mudo-mudi. Petitah kita Sumatera Barat ini, andai kata mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak adalah kita saling batikai, tidak ada saling sakit menyakiti, tidak ada saling menjatuhi, tidak ada saling merendahkan. Semua tumbuh saling menghargai satu sama lain. Akibatnya apa yang terjadi? Allah gambarkan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Andai kata satu nagari di mana masyarakatnya amanu, beriman dengan Allah, imannya yo sabana-bana iman, tidak hanya sekedar iman di mulut alias iman di bibir atau iman lipstick. Iman lipstick akece orang magopoh not decoration only. Itu artinya tuh. Tidak tahu dah, semua pun tidak tentu tuh dah. Tidak sekedar iman lipstick. Lipstick yang hanya dipakai pada saat-saat tertentu, pada saat-saat dibutuhkan, pada saat-saat diperlukan, pada saat-saat kita ingin keluar dari lokasi kita. Lipstick kita cari, lipstick kita gunakan, lipstick kita pakai. Iman bukan lipstick. Kalau iman bagaikan lipstick, apa yang terjadi? Susah takana Tuhan, miskin takana Tuhan, pitih nado ini Allah, laki dah pulang-pulang takana Allah, bini dibawa lari orang takana Allah. Ketika susah Allah takana, ketika kayo lupa jo Allah. Ayang takana, ayange, air dingin, danau Singkara, danau Maninjau, Bukit Lampu Padang, Jam Gadang, Naresiano, Gondoria, Pantai Arta, Pantai Kata. Kalau itu yang terjadi, subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Kalau itu penyakitlah masuk dalam diri, maka yang muncul kemudian melalaikan tanggung jawab kepada Allah. Tidak mustahil kemudian mereka tidak segan-segan meninggalkan perintah, tidak segan-segan meninggalkan amanah, tidak segan-segan meninggalkan tanggung jawab. Maka pada akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh, walakin kazzabu, karena kita pendusta, kece awak beriman tapi cilako, ada tu orang, ada tu awak, pusaka orang, pusaka awak, piti orang, piti awak, bini orang. Kalau itu sudah terjadi, fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami binasakan mereka, kami azab mereka, kami turunkan bencana kepada mereka, kami datangkan musibah-musibah kepada mereka. Lihat hari ini, gunung meletus, banjir bandang, jalan putus, ekonomi surat marut, pertikaian terjadi di mana-mana, pelecehan terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana. Kenapa? Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sebagai janji Allah, Allah rasakan kepada kita, Allah turunkan musibah kepada kita.
dikarenakan bahwa zalimun, dikarenakan kita zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang bijak? Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan kenangan hari ini. Sekarang kenyataan yang harus kita hadapi. Besok merupakan harapan atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan, sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Karena itulah sejarah yang luar biasa ini yang terjadi pada tahun 1908, lebih kurang 116 tahun yang lampau, namun tetap relevan untuk kita jadikan acuan hidup di ujung abad sekarang ini. Kenapa sampai hari ini kita masih merayakan, masih mengenangnya, melakukan kegiatan bermacam-macam untuk mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah? Malam ini luar biasa dilakukan dengan tabligh akbar. Betul? Betul? Banyak kadang-kadang terjadi mengenang hal itu dengan kegiatan lain. Ado dengan randai dimulai sanjo sampai pagi. Ado dengan macam-macam, diundang organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul, mengenang peristiwa bersejarah. Kalau itu kita lakukan, itu sifatnya relatif. Senangnya hanya 1 malam, sakitnya ratusan tahun. Tapi mereka yang kita kenal dengan kesusahannya, dengan penderitaannya, dengan pengorbanannya, dengan penderitaannya, memperjuangkan untuk kebahagiaan kita. Awak yang ala sanang, awak yang ala piti, awak yang ala kayu, awak yang ala hebat, merayakan dengan kesenangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kegiatan malam ini perlu kita angkat untuk setiap tahun. Susahnya mereka, beliau Mandeh Siti ini memperjuangkan ekonomi, membela kebenaran, bagaimana menetralkan pajak yang dibikin oleh Belanda tersebut dengan tujuan untuk masyarakat. Hal ini sejarah yang sudah 116 tahun ini. Banyak masyarakat kita yang tidak mengerti, banyak masyarakat kita yang tidak tahu, banyak masyarakat kita yang tidak paham. Kenapa? Sejarah tidak diaplikasikan di sekolah-sekolah. Tidak ada masuk dalam kurikulum sekolah. Ada buku sejarah mengenang peristiwa. Padahal kalau kita cari tugu yang ada di luar, patung yang ada di luar menggambarkan beliau bukan pejuang nasional, tapi pejuang internasional. Bayangin ibu dan bapak rela berpisah dengan suami beliau. Suami ditangkap, diopor oleh Belanda. Kemana? Ke Manado. Beliau tetap tinggal, walaupun di penjara di Pariaman, di penjara di Padang dengan macam pendapat. Ada yang berpendapat di Padang dikurung selama 16 bulan, ada yang berpendapat 14 bulan sampai dibebaskan oleh Belanda dengan alasan kemanusiaan, karena beliau mempunyai anak kecil. Namun dalam hal itu sungguh pun bermacam perjuangan.
Apakah 16 tahun, apakah 16 bulan dikurung, apakah 12 bulan atau 14 bulan. Sekian yang meninggal dalam peperangan itu. Yang penting makna dari perjuangan. Bagaimana kita mampu mengenang, bagaimana kita mampu melihat, bagaimana kita mampu menilai kesungguhan para pejuang-pejuang dahulu. Salah satunya yang ditanam di depan itu. Ambo tadi bercerita dengan ama-ama awak nan tua-tua di muka. Beliau merupakan salah satu dari 7 balih pejuang itu yang meninggal kemudian yang paling terakhir. Ini orang hebat-hebat. Ndak talok di pisau, ndak talok di peluru. Seluruhnya mereka mampu melakukan untuk berjuang membela kebenaran. Namun kita hari ini, kebenaran kita sia-siakan. Kemakmuran kita abaikan. Kita manfaatkan waktu untuk melakukan maksiat. Berpoya-poya, judi, narkoba, mabuk-mabukan, nyikik botol, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana ucapan terima kasih kita kepada beliau? Apakah dengan cara maksiat kita balas budi beliau? Apakah dengan berpoya-poya kita balas kebaikan beliau? Apakah dengan kita berpesta pora kita balas budi kebaikan beliau? Malam ini dengan renungan, malam ini dengan perasaan, malam ini dengan jiwa, malam ini dengan hati. Tak bisa dibandingkan harta yang banyak yang kita punya malam ini jika dibandingkan dengan perjuangan beliau. Jika dibandingkan dengan usaha beliau, jika dibandingkan dengan bermacam pengorbanan beliau, darah mengalir, banyak korban dalam peperangan tersebut demi tegaknya kebenaran. Saya teringat sebelum berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir, ketika masih di Jakarta, masih kuliah di UIJ Universitas Islam Jakarta, baru beberapa semester, kami melakukan bermacam kegiatan dalam ekonomi, membicarakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Lalu dalam pembicaraan itu, pada saat itu Ambo alun pernah ke Padang, alun pernah lewat kota Padang, alun pernah apa itu Sumatera Barat, Baa itu Padang Pariaman, apa itu Magopoh, apa itu Lubuk Basung, alun pernah mencari. Waktu itu dengan teman-teman kami berbicara kebijakan ekonomi. Apa yang kami bicarakan? Diawali dengan pembicaraan 17 Ramadan, turunnya Al-Quran, ekonomi halalnya kalau berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, 17 rakaat. Orang yang rajin sembahyang insya Allah karajo rancak. Tak mungkin mandutu orang. Kok menggalih timbangnya rancak. Kok bau saho karajo rancak. Kok berjalan pasti tak akan menggaduh. Kenapa? Dek rajin sembah. Yang ketiga, 17 Agustus. Orang dahulu memerdekakan negeri tercinta Indonesia. Bayangin, senjatanya bambu runcing. Ahli strategis perang mana di dunia yang berani jamin bambu runcing bisa ngalah meriam? Siapa bisa menjamin bambu runcing bisa menang dek karena jom melawan meriam? Tak kado. Entoh mustahil kalau bambu runcing bisa ngalah meriam. Tapi apa yang terjadi? Para pejuang orang-orang dahulu, orang-orang tua kita dahulu, pejuang-pejuang dahulu, masuk hutan keluar hutan, siang malam yang nyopacik parang jo bambu runcing di pinggang paling-paling keris atau pisau. Tapi insya Allah tahun 45 Indonesia merdeka dengan senjata bambu runcing. Kenapa? Dikarenakan punya vertikal khusus yang luar biasa. Tidak lain adalah 17 rakaat.
rakaat. Maka 17 Agustus tercapai. Kemudian yang keempat, 17 pejuang Sumatera Barat. Ado ampe 7 balik. 7 balik Ramadan, 7 balik rakaat, 7 balik Agustus, 7 balik pejuang Sumatera Barat. Terletaknya di Magopo. Sumatera Barat terkenal dengan pejuang ini. Nama-nama beliau tertulis di luar sana. Betul? Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin kita berpikir, awak tidak terlibat dalam itu Pak Ustaz. Nyo bukan dosana ambo, nyo bukan familia ambo, nyo nak ada hubungan darah jo ambo, ndak lo kenal sia nyo dan sia ambo. Ayah ambo ndak lo bersebut jo nyo dah. Manga ambo rayakan, manga ambo hadir, manga ambo tibo, rancak ambo main jo bala 6. Jo bala 6. Nyo mengaji jo tawajuh jo bala 6 tu. Hah? Padahal apa yang mereka dapat sekarang nyo bisa main jo balak 6 dek karena perjuangan nan 7 balik tu. Betul? Berapa banyak perjuangan yang mereka lakukan demi kita, demi masyarakat, demi kabupaten, demi nagari, demi seluruh kita. Sehingga menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan reza Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini ambo ingin berbicara sedikit saja. Ada 5 manfaat. 5 manfaat merayakan Hari Pahlawan. Apakah 17 Agustus maupun tahun 1908 atau termasuk Mandeh City ini. Dengan kita merayakan hari malam ini, perjuangan Mandeh City ini, ada 5 manfaat bagi kita. Apa manfaat yang pertama? Dengan merayakan Hari Pahlawan ini, maka kita termasuk mengenang jasa beliau. Kalau awak lah taraso bara gadang jasonyo, awak tak menyia-nyiakan. Awak pasti menghormati. Nyo ndak minta pitih banyak ke awak. Nyo ndak minta pusaka laweh ke awak. Nyo ndak minta bermacam-macam ke awak. Hargoilah perjuangannya. Hargoilah usahonyo. Hormatilah hasil kerja kerasnya. Jangan bikin maksiat, jangan terjadi pertikaian, jangan terjadi permusuhan, jangan terjadi saling menindas. Kok lebih pitih sekete, tolong dinan kurang. Kayu awak takana di sebelah susah. Betul? Betul? Tapi hari ini yang terjadi saling menindas. Biarlah orang sabalah susah dan paling kita senang. Biarlah orang tu menderita, yang paling awak penting awak bahagia. Kok ka mati orang, matilah. Kok ka balaki orang, balakilah. Kok ka minantu orang, minantulah. Nak ada urusan jo awak. Pangana yang seperti itu seolah-olah nyo tinggal seorang di dunia. Awak saling membutuhkan, awak saling memerlukan, awak saling menguntungkan. Hari ini kita tak butuh mereka. Ingat, tahun depan, bulan depan, minggu depan kita akan butuh mereka. Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, ketika kita mati, tidak bisa mengecek le, tidak bisa berbuat le, tidak bisa berusaha le. Jenazah kita mungkin dia yang bawa ke kuburan. Kuburan kita mungkin tangannya yang menggali. Pundaknya itu yang bakal mengusung kita sampai ke kuburan. Awak tidak bisa masuk seorang, tanam seorang, jalan seorang. Awak butuh mereka. Siapa tahu orang yang kita sakitilah, orang yang kita bencilah, orang yang kita khianatilah, orang yang kita fitnahilah, orang yang kita anggap sepelelah, dia yang bakal berjasa kepada kita. Betul?
Betul? Cukup. Sudah belum? Apanya yang belum? Satu, mengingat jasa. Nggak membawa dalil, karena kalau bawa panjang dan lama, ko Allah jam sabaleh. Nah, yang kedua, dengan memperingati Hari Pahlawan, apalagi pahlawannya Mande Siti, orang Sumatera Barat asli, bahkan orang Kicwaminya orang Magopo asli, luar biasa. Maka memperingatinya dengan tujuan meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri dari peringatan ini? Apa yang kita banggakan dalam peringatan ini? Salah satunya bentuk syukur kita kepada Allah, kita masih dapat hidup dengan nyaman. Kita masih dapat menikmati bermacam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Tapi mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang menegakkan kebenaran, mereka yang melawan Belanda, mereka juga dulu yang melawan Jepang dulu-dulunya, kadangkala mereka tidak dapat menikmatinya. Bersyukur kita kepada Allah, maka bentuk rasa syukurnya kita, uzkurni wa azkurkum, ingatlah Allah, maka Allah akan ingat engkau. Bagaimana cara kita ingat Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimana jalannya? Tingkatkan ibadah badaniyah salat, tingkatkan ibadah qalbiyah zikir, tingkatkan ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah. Maka 3 bentuk ibadah itu Allah gambarkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak mendapat azab Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Itu Bu, itu nan kita cari, itu nan kita butuhkan, itu nan kita utamakan. Pada kiamat itu saat hancurnya dunia, munculnya padang mahsyar, wala adlun wala syafaatun, tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Pitih nan balipe-lipe tinggal, oto nan mangkile-kile tinggal, umah yang batingke-tingke tinggal, bini kami ampe tinggal. Le satu gak cik mana-mana awak dalam barbah. Nah, maapun cintanya bini kawa, gagahnya awak, cantiknya bini kayak bidadari turun dari WC. Itu istri tak bakal mau nemenin kita di alam barzakh. Percayalah, betul? Betul. Paling-paling maapun cintonya awak, kok mati awak sebagai lakinya, palingnya talok menangis sajam. Alah parah tu lah cek-cek angok keluar. Maapun cintonya lah cek-cek angok tu. Paling talok 3 jam, itu yang sansui lah tu. Sesak angok keluar selemonya anak seorang, disuruh pun taruh teh enggak doh. Betul apa betul? Begitu juga sebaliknya, indah awak saja dan begitu, kami juga begitu. Mati ibu-ibu, istri, kami paling-paling suami sekedar menangis partisipasi. Ba kok partisipasi Bu ya, daripada pendak satu dek sagan juali nggak 2 kali anggu lah tuh, nggak mau hai mata keluar pergi ke belakang basuh muka tu, indak jo merah gosok jo bawang.
Kan nampak tu seolah-olah awak setia mana ke bini tu, padahal tindak. Sambil mata sebelah mencari bini yang sedang mati, sebelah le cari keluar. Yang nyo cari orang yang datang silih berganti. Rancak, buruk, gapuk, kurus, rendah, tinggi, putih, hitam. Dalam pengananya berfikir, sudah konan manan bisa dentuka. Makanya ibu-ibu jangan suka percaya jo laki-laki. Sadonyo laki-laki itu buaya kecuali saya. Supaya ndak takkan tuh. Sawananya laki-laki itu sama sih. Betul. Betul. Mati bininya. Lemo satu laki itu mati. Ndak kan? Oh bini mati, laki ke mati den dalam apa jatuh. Raja le bininya mati den ya Allah, mati den. Aku cik wali bako ke mati, bini den matinya. Nyo mati kan dak salah awak. Nyo mati seorang. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebab itulah yang kita cari bukan mati, tapi modal untuk mati. Apa itu modal untuk mati? Sebagai sahabat setia, the best friend, teman yang terbaik, yang menyelamat, yang berkawan jawab, yang menolong kita, yang membantu kita, yang mengantarkan kita, bahkan yang memasukkan kita ke surga. Tidak lain ibadah, amaliyah, ubudiyah. Maka dengan semua itu, mereka orang-orang yang mendapatkan keuntungan tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak rugi. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah ibu-ibu, Rasul yang sanggup memberikan pertolongan di mana nabi-nabi lain tak mampu memberikan bantuan. Hanya Muhammadlah yang sanggup memberikan keselamatan, memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Kenapa kita hari ini, umat yang mengaku sebagai umatnya, umat yang mengidamkan penolongnya, umat yang menginginkan syafaatnya, tapi kemudian kita hanya mengungkapkan sebagai umatnya, tapi tidak kita aplikasikan kecintaan kepadanya dengan memperbanyak selawat. Bu, Ibu, bayangin kalau sambil duduk bersalawat. Salatullah salah ala Taha, salatullah ala Yasin. Pahala dapat. Anda sedang mayun anak, insyaAllah anak capek tak kalau. Awak dapat pahala mati masuk saru. Tapi yang terjadi tidak begitu. Indah itu nanti baca zaman kini. Dulu ya, mayun anak bersalawat. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala
Rasul sallallahu alal habibi Nabi Muhammad afdali rusul. Ya Umar Utsman Ali Fatimah binti Rasuli Rasulullah janjungan kami Muhammad Rasul kirami. InsyaAllah anak kalau zaman kini nak doleh giliran lakinya mayun anak ayang dibaca pertama rancak le malaikat memacik pulpen kamu nulis kata lakinya sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdali rusul. Awalnya dicari bininya agak jauh seketik nyubah lagunya. Kata lakinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Woi. Kalau itu dibaca di dangaleh bini sanang atau bangi? Pasti bangi, betul. Akhirnya yang terjadi perang lagu, bukan perang darah, perang lagu. Giliran bininya mayun anaknya balik cakap. Sengaja bana begadang pelume biar tak dengar di pajak sebelah. Kata bininya, salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dicalik lagi sedang minum kopi. Katanya, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami, biar indah inyoba bini, sakitnya ku di sini. Nah, akhirnya anak nan diayun ndak mulalo. Bakok dah lalu pajak tu fikir mana dalang mana mucuh ini. Coba bersalawat kepada Nabi, insya-Allah awak dapat pahala. Ini yang pertama tadi mengenang jasa para pahlawan agar kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan hari ini. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas perjuangannya. Kita bahagia, kita sejahtera, kita mendapatkan bermacam ketenangan, maka dari rasa syukurnya kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong, saling harga menghargai, saling bantu membantu, saling menghormati dan saling nasihat menasihati. Setuju? Yang kedua, yang ketiga, meningkatkan kecintaan kepada tanah air. Nah, magopo nagari kita lahir dan datang seorang pejuang yang kita kenal dengan Mandeh Siti. Beliau adalah seorang wanita, bisa dikatakan perempuan yang luar biasa, yang berbeda dengan perempuan-perempuan saat ini. Maka sebagai bentuk meningkatkan kecintaan kepada tanah air atau nagari, mari kita jaga nagari kita. Bagaimana masyarakatnya adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan di bawah naungan rida Allah Subhanahu wa taala. Membersihkannya, merawatnya agar apa Allah katakan dalam Al-Qur'an, la fatahna alaihim barakah. Allah rahmati mereka dengan keberkahan. Tanam jagung rancak, tanam kerambi rancak, tanam padi rancak, ternak ayam kembang, ternak kambing beranak, ternak jawi tumbuh rancak. Tapi kini yang terjadi,
Sembayang rajin ke surau, rajin mengaji, rajin hidup susah, menggalih lontong rugi. Ternak ayam mati kena aku. Ternak sapi mandul. 8 tahun menikah sampai kini alun punya anak. Orang sabalah nak do laki 2 anaknya kadang. Oi. Oi. Itu biasa. Konan para hari Kamis menikah, hari Jumat lahir pajah tu. Awak alah panik, alah payah, alah baubek ke mahkamah. Jangan lahir. Bakih enggak doh. Pajah sabalah patang baru menikah. Tahu-tahu pagi berbunyi luar biasa. Tokcer produk Jepang atau Pakistan. Ini yang ketiga. Yang keempat, menjaga persatuan. Dengan memperingati Hari Pahlawan ini, kita menjaga persatuan. Bagaimana mereka tuju balik pasukan ini menyusun strategis menyerang Belanda dengan tiba-tiba 51 orang habis dalam peperangan itu. Kalau ambo dapat sejarah di Jakarta dulu 53 orang yang meninggal. Tadi yang mau tanya ke orang-orang tua awak 51 orang yang meninggal, yang satu kemudian lari ke Lubuk Pasung. Nah, luar biasa. Ini dengan kebersamaan. Kok balik sama dipikul, kok ringan sama dijinjing. Betul? Bagaimana nagari awak saling kebersamaan, saling sikap gotong royong, saling mengenang apa yang telah ditumbuhkan oleh Ibu Siti kita ini, atau Mandih Siti ini. Ini yang keempat. Singkat saja, karena waktu kita adalah tengah 2 balik. Yang kelima, menjaga tali persaudaraan. Bagaimana kita bisa asah dan asuh, saling mengalah demi kepentingan orang lain. Karena kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, kehidupan muslim ibarat kedua belah tangan. Coba lihat tangan kita. Kalau kita jalan, tangan kanan ke depan, yang kiri lari ke belakang. Kalau tangan kiri ke depan, yang kanan pun meluncur ke belakang. Maka kita jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul? Betul. Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Tangan kanan ke depan, tangan kiri juga ke depan. Ba'a jalan mirip robot begini. Mirip robot. Mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang jadi tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, nituk uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa? Ini tangan tahu posisi, karena tugasnya bagian seksi kebersihan. Begitu juga masyarakat Magopoh. Taulah posisi kita. Kok pengusaha, jadi pengusaha yang baik. Kok pedagang, jadikan pedagang yang baik. Kok pemuda, jadikan pemuda yang baik. Kok nenek mama, jadikan nenek mama yang baik. Kok pejabat, jadikan pejabat yang baik. Satu sama lain saling melengkapi untuk membawa nagari Magopoh, untuk membawa masyarakat Magopoh, untuk membawa Lubuk Basung, untuk membawa Sumatera Barat menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pepatah pertama, rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek bundo kandung, rancak tapian masyarakat dek mudo-mudi. Satu sama lain saling melengkapi. Insyaallah dengan acara kita ini, dengan kegiatan kita ini, tumbuhkan semangat untuk saling menghargai, untuk saling menghayati, untuk tidak menyia-nyiakan hasil perjuangan Mandih Siti kita ini. Dengan ikut sertanya masyarakat semua yang hadir, insyaallah dicatat pahala oleh Allah. Karena untuk acara ini tidak saja mengenang beliau, tapi tumbuh pengisian rohaniah. Bagaimana kita menjadi masyarakat yang
yang batin diisi dengan bermacam bentuk ilmu pengetahuan. Aman kita kemanapun, baik dalam berhadapan dengan kemajuan zaman, teknologi, dan bermacam bentuk modernisasi. Insya Allah yang benar datang dari Allah, dan yang salah kezaifan saya sendiri. Janji yang bola 1:30 balik. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan menjadi renunganlah bagi kita bersama, agar kita tidak menyanyiakan hasil yang terjadi pada saat perjuangan tahun 1908. Semoga Allah memberikan pahala kepada para pejuang. Allah letakkan mereka di tempat yang selayak-layaknya, dan Allah jadikan kuburnya bagaikan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan kami hormati, saya mencoba melalui keterangan kami sama pesan dan pesan orang berdua merapakan terhadap data info pada data ulang yang dapat berkunjung silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Wali Negari Maroko beserta dengan jajaran yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Musyawarah Negari Maroko, Ketua UI Negari Maroko, selanjutnya yang sama-sama kita hormati kemudian Bapak Imam, Bapak Katib, Bapak Sejati, Bapak Jorong, Ibu Kandung, serta anak-anak kami, terutama sekali siswa-siswi yang hadir pada malam ini. Semoga kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini saat itu memperingati hari terjadinya peristiwa bersejarah di negara itu, di kampung itu, yaitu di Pramono. Tepat malam hari ini diangkat saat yang kemarin, dan pada malam hari ini kita melakukan kegiatan tabligh akbar yang sudah disampaikan oleh guru itu tadi, Ustaz Maulana Al-Banjari. Semoga saja kegiatan itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita harapkan semakin di tahun yang akan datang dapat nanti itu tingkatkan lagi. Sahabat dan doa bila sama-sama menguatkan pertunjukan alam, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tadi sudah disampaikan oleh guru itu Ustaz Maulana. Beliau bukan orang Sumatera Barat, beliau bukan orang Minang, dan beliau bukan orang Maroko.
Namun tapi itu ambil intisari yang beliau sampaikan ini, bahwasanya itu yang lahir setelah era kemerdekaan, penikmat dari hasil kemerdekaan, tidak akan dapat itu menikmati apa yang kita nikmati pada hari ini tanpa adanya upaya dari para pejuang, apakah itu pejuang orang Palestina atau pejuang dalam peperangan lain. Para pejuang itu mengorbankan tidak saja harta benda, tetapi bahkan sampai nyawanya dikorbankan untuk merebut kemerdekaan. Tetapi intinya adalah masyarakat atau para penduduk itu bukanlah orang yang mau dijajah, walaupun orang itu 350 tahun menjajah itu, tetapi selalu ada pergerakan, selalu ada pergerakan dan pergolakan. Dan perang Molotow maupun perang Kamang itu adalah perang yang mendasari perang-perang selanjutnya, termasuk perang berebut kemerdekaan. Jadi itu sebagai generasi penerus, sebagai anak cucu beliau, Rasulnya tak pernah dulu itu disurat-surat mana. Harusnya terpanggil. Kalau di bulan Juni lah itu namanya. Akan kita lakukan untuk mengenang jasa dari mereka yang sudah memperjuangkan negara itu untuk terhindar dari berbagai macam pelecehan oleh para penjajah. Masa awal akan bawa dengan pajak badan, kan itu yang mendasari. Segala macam pajak diterapkan oleh Belanda. Jadi kita menampang dengan itu. Itulah yang merangsang para leluhur itu, karena kita sesuai dengan agama kita Islam. Kita dituntut untuk memperjuangkan keadilan. Masa penindasan itu biarkan. Saya ulang dulu pada yang disebut dirancanglah sebuah perjuangan untuk melawan kesewenang-wenangan penindasan dari kaum penjajah. Dan itu yang terjadi dengan perang Kamang maupun perang Molotow. Jadi harapan itu bagi bersama pertama sekali sabar, cuaca elok. Malam ini kita akan melaksanakan upacara bunga suci di halaman makam pahlawan. Bersama-sama itu ada dalam bersama-sama itu, dan sholat Isya pas jam 8 pagi itu upacara bendera di Got Buya Hamka. Aku datang dan sholat kita bersama bangku, imam khatib, bangku wali jorong, para pemuda bersama-sama gitu. Kita carikan kan apa-apa yang datang dari luar, besok ada yang datang dari Padang, datang dari Bukit Tinggi, masuk itu. Dan dari pokok-pokok memang hadir di sini. Leluhur itu berjuang ini. Jangan seakan-akan upacara adalah karena kewajiban dari pemerintah. Tapi itu dasarnya adalah itu. Yang berharap perjuangan gerakan yang mengawali kemerdekaan Palestina itu menjadi kemerdekaan Indonesia akan diawali oleh perang kecil yang terjadi di seluruh Nusantara dan seluruh negara yang mengadukan bersyukur gitu.
Kalau dididik itu masyarakat pokok mengalir dalam itu. Jadi kami berharap kita dengan sama-sama bisa bagi sahabat jamaah itu ya di arena kita lebih di pasar liar atau berpihakkan di jorong pasar liar negara ini. Dan mungkin sebentar lagi ada persiapan untuk bacaan suci. Mungkin barangkali itu yang ada kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami sudah dikawalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang punya mobil di belakang masjid, mohon digeser. Kalau geser sebelah, nah, itu permintaan dari protokoler geser sebelah.